Penonton saat ini sudah 88.000 ya, Boy? Iya, 89.000 sekarang. Sambil nunggu-nunggu, kalian nunggu-nunggu dulu. Bisa iso kan rak iso apa mlebu ulang nah rak Luk. Tudang nah Luk. Kalau tapi wes udah sih. Oh, coba pengguna mulai tertunda orang ini sampai batas, Kang. Wow. Iku kan sing bergabung iki Wah, guys. ini terlalu banyak yang pengen gabung, jadi keterbatasan ya. Jadi jangan dulu minta gabung ya. Iya, jadi jangan dulu minta gabung ya guys ya, biar kita bisa lanjutin live nih. Kira-kira kalian kepengen live-nya lanjut gak ya? Kira-kira ya. Kalau kepengen lanjut ya ini ditahan dulu, kita soalnya mau live sama tim GSKY. Oke guys, kalian jangan masuk dulu ya. Aku tuh. Itu. Oke, live kita penontonnya udah 100.000, mencapai 100.000. Kita gabungin dulu. Sebelumnya makasih yang udah mampir di live kita, karena bakal ada pengumuman penting nanti yang mau disampaikan sama teman-teman juga. Mungkin tak saya. Nah itu tuh. Aduh, Bentar dulu, jangan Oke. masuk. Udah gue bilangin. Oke, gitu aman. udah kalau gak sabar. Jangan pada masuk dulu guys. Ini mau gabung di SKY, mau nggak? Masih mau marah. Serat apa aku nih? Oke, tahan ya. Berarti tok foto. Foto. Habis ya, ada ya? Cik mana? Serat apa ngan urung minta bergabung borong? Udah ngirim ke tahu kan nih. Ulangi lu. Kontak pencet ke tahu. Ya, sih. Oke guys, sambil nunggu Mas Boy lagi gabungin ke Serotop nih, kurang Serotop yang belum gabung nih. Oke teman-teman yang lain bisa nyapa dulu dari Kusumawara dan Jadwalka, bisa nyapa-nyapa. Halo semuanya. Halo semuanya. Semua. Penonton live sekarang udah mencapai 116.000 penonton ya guys, ini luar biasa sekali. Aku orang mundur. Udah ketemu ya? Serat apa kok nggak bisa? Kalian ini lu, siapa lu? Gua sih mau ini. Orang gue pribadi apa sih? Gongon gue lu buka lu. Pribadi wae. Ra muncul lain ra tampil ya. Ya, sih. Oke, jadi sambil nunggu-nunggu ya, mungkin kalian bisa menyiapkan dulu cemilan, snack atau minuman. Karena kita kan juga mau temu kangen nih ya, karena mungkin udah 5 hari ini kita off di sosial media. Cuman kalau di TikTok aku tetap posting karena jangan sampai kosong tuh, nanti kasihan yang kepengen lihat ya VT harian kita gitu deh. Cuman kalau untuk platform sebelah kita nunggu dulu ya, ini nanti gimana perkembangannya buat kalian yang mungkin nunggu-nunggu konten-konten terbaru kita. Nah untuk keputusan nanti di hari ini, jadi moga-moga aja ini sesuai sama harapan kalian semua tuh. Mana orang baik? Cek, aneh. Tetap mana? Mohon bersabar. Mohon bersabar. Ini kita lagi cari. Ini karena kepenai semua ya, jadi kita kerepotan. Iya. Mata penonton. Penonton kita sekarang 131.000 guys. Belum tampil kan lu? Punya Lucky susah ya, punya Serotop.
Coba semelas rotop toko ngene toko lejal. Sapa sing muncul engko tak gabungke. Ini banyak banget guys. Aduh. So maksudnya ada nonton live kabeh Mas aku nih Jal. Oh iya. Oh iya. Oke, mungkin dari Bobby dulu bisa mungkin menyapa para penonton. Oh, iya. Halo. Bob mungkin bisa di-spill tuh kita hari ini mau bahas apa aja, Bob? Oh, gini Mas Yo. Ya buat teman-teman semua, untuk live kali ini itu seperti apa yang disampaikan Mas Yo di saluran, bahwasanya ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan untuk teman-teman semua yang berkaitan tentang GSKJ dan teman-teman semua atau bisa dikatakan fan gitu. Seperti itu Mas Yo. Oke. Nah, mungkin dari Kusumawara sudah tahu bocorannya kita mau ngomongin apa, coba di-spill dikit. Kamu. Ya, Baik, mana? yang pop Kalau mlebu orang lagi. belaka akan Undang lo. Orang mlebu iki. keputusan live ya Mas. Live apa? Keputusan upload dan tayang Rotop diterima rotop bisa undang. kapan itu? Pokoknya keputusannya ini ya. Ya, benar. Kita masih ada kendala tapi ya ini untuk Serotop belum bisa. Delak. Serotop. Belum bisa gabung. Aku tak bisa bahwa aku nih Rotop kok diundang ya Jan. Wis entar iki tak Wis undang. diundang. Serotop iki. Mlebu dong. Ah, kowe. Aku ya wis mlebu kae. Mlebu kae. Oke. Sinyale Wis mlebu kae lho. Delok. Semua penontonnya seberapa? 141.000. 151.000. Wes, lanjut weh. Oke. Sebelumnya kita yel-yel dulu ya. Enggak. Kita sebelumnya kita sambut dulu untuk penonton kita, ada 140.000 penonton live hari ini, dan kita ngapresiasi buat kalian yang udah gabung semuanya. Kita sangat senang banget karena akhirnya kita bisa bertatap muka lagi dengan kalian semuanya. Nah, mungkin di 5 hari ini kita banyak sekali kayak introspeksi ya. Jadi kita introspeksi diri, kita mencari apa aja sih yang perlu kita tingkatin, apa aja sih yang perlu kita perbaiki dari SKY, dan juga kita tuh memikirkan gimana caranya agar fan-fan di luar sana tuh juga sepemahaman sama kita. Jadi biar nggak ada lagi tuh yang fan yang nantinya malah menimbulkan ontar-ontaran di kemudian hari kayak yang kemarin gitu kan. Jadi ini baru pembukaan, nanti kita juga kepengen dari tim Kusumawara ya 2K dan Serotop untuk nanti memberikan suara masukan kritiknya juga, supaya dari semua penonton ini 146.000 penonton ini nanti bisa bareng-bareng kita ikutan apa ya namanya, musyawarah besar inilah, ini musyawarah besar bisa dibilang gitu. Dan nanti keputusan dari kita semuanya nanti akan berujung apakah konten-konten kita di platform sebelah akan ditayangkan atau kita pending dulu ya. Seperti itu. Jadi sebelumnya kita tadi udah ngucapin terima kasih buat yang ada hadir ya, dan juga ditambah ini penontonnya terus bertambah, sekarang udah hampir 150.000 nih. Jadi kita ucapin dulu selamat datang semuanya. Woi, kamu nggak kelihatan. Ya ini nih kelihatan Mas. Nah, Separuh aja. ya. Jadi ini ya guys ya, pertama, ini pembahasan pertama, langsung aja to the point. Karena habis ini kita juga mau agenda lagi, jadi mungkin live-nya nggak terlalu lama, mungkin kalau nggak kebablasan. Tapi suaranya jelas ya, aku ya di situ ya, ini agak teriak. Ya, jadi ini ya. Selama ini GWSM, GSKY kita itu off selama 5 hari, dan 5 hari itu kita itu sebenarnya berangkat ke Sanggar itu cuman 3 kali. Jadi dalam 5 hari kita cuman berangkat 3 kali. Karena Senin kita libur, tahun baru kita juga libur. Jadi waktu 3 hari. Dan waktu 3 hari itu kita banyak sekali ngobrol, kumpul ya, kita bisa dibilang meeting, kita makan ya. Seperti yang aku spill di saluran, kita tuh banyak
ngomongin hal-hal ataupun isu-isu yang ada di luar sana. Mulai dari ontran-ontran, terus overthinking, terus pokoknya banyak ya, kayak privasi dan lain sebagainya, itu kita bicarain semua tuh di situ tuh. Dan akhirnya teman-teman setelah kita ngobrol, akhirnya kita muncul di sebuah kesimpulan kalau kita itu juga harus mengikut sertakan fan dalam perjalanan GSKY ini supaya di kemudian hari nggak ada lagi tuh yang namanya kita menjadi imbas ya. Jadi selama ini kan kita sudah berusaha untuk menghibur kalian. Kita juga kepengen menjadi bagian hidup dari kalian melalui konten, karya, dan juga pementasan di GWSM. Dan kita juga kepengen kalian tuh menjadi, ini bagi yang pro-pro saja ya, kita tuh berharap kalian tuh termotivasi dari kita. Ya mungkin dari sisi kreativitasnya, kekeluargaannya, persahabatannya, kita tuh kepengen kalian termotivasi. Apalagi yang paling penting, itu kalian semoga bisa termotivasi dengan karena kita ikut melestarikan budaya. Jadi harapannya sih itu sih, dan mungkin yang paling aku garis bawahi tebel, supaya kalian juga ikut melestarikan kebudayaan Indonesia seperti yang GWSM lakukan gitu. Nah, maka dari itu kan aku tadi ngomong tuh ya, kita kepengen fan-fan itu sepemikiran, sejalan, sepaham sama kita. Ya ini dalam arti gini, GWSM tuh kepengen, kita tuh kepengen hubungan dengan kalian baik. Contohnya gini ya, kita kan membuka sanggar tuh, yang dulunya seminggu full sanggar kita buka, tapi akhirnya kita buka cuma 3 hari, yaitu cuma Sabtu Minggu, dan itu ada alasannya. Ya itu aku pengen jelasin, intinya soal ini kan aku barusan bahas sanggar ya, itu ada hubungannya nanti sama fan. Jadi kita itu sudah berusaha sebaik mungkin dengan fan, karena kita berterima kasih, tanpa mereka kita juga bukan apa-apa. Makanya sanggar kita buka, dan itu kita persilahkan tuh untuk mungkin fan atau pengunjung bisa datang. Jadi di luar persewanya, kalau persewaan kan itu umum nih, karena memang yang membutuhkan bisa datang. Nah untuk fan kan kita sudah membuka lebar pintu kita, di mana kita di situ di sanggar bisa kumpul, bisa minta foto, bisa tanda tangan dan ucapan, walaupun sekarang udah kita tiadakan. Nah intinya kita tuh dari GWSM sudah welcome ke kalian semuanya. Bahkan kalian bisa langsung berjumpa langsung sama kita. Sedangkan gini ya guys, padahal itu sebenarnya ada rules di mana gimana ya, aku mau ceritain ini agak sensitif sih. Jadi kalau mayoritas, kalau orang-orang yang di entertainment mungkin yang dibilang artis misalnya ya, ini aku misal artis besar itu, bahkan kalau kita walaupun kita tahu alamat mereka, tapi saat kita datengin belum tentu artis tersebut mau keluar ya menemui kita gitu, karena kan itu sudah sebenarnya privasi juga ya. Jadi alamat itu juga termasuk privasi sebenarnya. Cuman karena di GWSM ya udah kita kepengen lebih dekat sama fan, makanya sanggar itu kita buka, nah supaya kita juga bagus hubungannya. Selain itu kita juga sering live tuh dari teman-teman, mungkin dari yang sering live ya mungkin kalian apal tuh. Nah itu salah satu juga bentuk kita kepengen lebih dekat sama fan. Jadi yang pertama sanggar kita buka, kita welcome, foto-foto dan apa. Yang kedua dari member kita juga ngelakuin live, dimana kalian bisa komen, terus member kita juga nanti jawab. Terus ditambah saat kita pentas ya, kita juga ngasih waktu ke kalian di akhir pementasan, bisa foto, bisa apalah di akhir itu. Dan juga di saluran kita ngabarin kalian, mungkin teman-teman juga punya saluran sendiri, nah kalian bisa nyala. Itu adalah cara kita untuk berterima kasih atau berhubungan langsung dengan fan-fan kita, berinteraksi gitu kan. Selain itu, jadi GWSM udah ngelakuin yang terbaik buat kalian. Sedangkan selama ini ada tuh beberapa oknum atau fan yang malah menghancurkan segalanya. Nah itu, kayak kita sudah baik ke kalian, kenapa tuh kalian nggak bisa mencoba untuk berbuat baik kepada kita juga? Nah itu kan jadi problemnya. Dan kenapa kok nyinggung ini? Nah ini nggak ada nggak jauh dari masalah yang kita alami kemarin, yaitu soal nomor HP itu ya. Karena memang aku pertegas lagi, karena yang dinamakan privasi itu menyangkut dari nomor HP, alamat, identitas, dan keluarga. Nah itu 4 hal yang harus kalian perhatikan tuh. Jadi kita dari GSKY, GWSM Surabaya Kusuma Raya 2K itu udah
all out buat kalian. Jadi jangan kalian tuh terus mengharap yang lebih. Contohnya seperti merenggut privasi kita yang aku sebutin tadi 4 ya. Nah itu kalian untuk kasus yang nomor WA itu kan menurut aku udah keterlaluan sebenarnya, keterlaluan ya. Karena gini, yang ngalami itu semua itu nggak cuman dari tim, maksudnya dari aku aja, nggak, tapi dulu bahkan sampai yang sekarang itu banyak kejadian seperti itu. Sampai ada teman-teman yang ganti nomor, sampai ada yang teman-teman terpaksa ngeblokirin banyak, padahal kan waktu mereka tuh harusnya untuk yang produktif ya, bukan malah ngurusin kayak blokir nomor atau apa. Jadi aku harap deh untuk dari pelajaran kemarin kita tuh kepengen maksudnya saling berterima kasih. Kita berterima kasih ke kalian juga paling enggak kita mensupport kita. Nah jadi kan harmonis tuh, tapi aku yakin itu nggak semua fan ya, karena hanya beberapa saja. Dan juga aku tuh kemarin lihat cek ombak di sosial media itu ternyata banyak fan-fan yang ternyata masih waras ya, masih dalam arti mereka banyak yang dewasa. Jadi mereka menyayangkan kejadian kemarin itu ternyata akhirnya menumbalkan banyak orang. Dimana kita juga jadi off karena tentu saja terpukul, karena itu juga HP yang buat aku sehari-hari itu juga buat konten guys. Jadi bayangin ya, kita itu ngonten video on kamera itu notif masuk terus. Nah gimana itu kalau HP mungkin malah dia lama-lama gitu. Jadi kita tuh kepengen kalian mensupport kita dengan baik gitulah. Jadi nggak usah yang kepengen terobos ke arah yang lebih dalam lagi ke kita. Ya kita makasih sih, mungkin kalian saking mengapresiasi atau saking apa ya, saking sukanya dengan kita sampai kehidupan kita kalian kepengen ikutin ya, itu aku makasih banyak sih. Cuman kalau untuk yang tadi 4 hal itu mungkin kalian harus lebih menghargai lagi. Nah seperti itu sih. Ditambah ya, karena ini kan live-nya aku nggak cuma sendiri nih, ada yang lain tuh. Aku jadi kepengen mungkin dari teman-teman GSKY untuk menyampaikan, mungkin dari atas dulu ya, Kusumawara ya, untuk menyampaikan apa respon atau tanggapan kalian soal kejadian yang selama ini kita alami itu. Tapi yang paling puncak kan itu yang nomor HP itu ya. Nah itu sekarang aku kepengen dari Kusumawara dulu untuk menanggapi, silahkan. Apa yang kalian rasakan kemarin? Dari Kusumawara tuh gimana mas? Kalau masalah penyebaran nomor tuh memang dulu kita udah ada yang pernah, mungkin semua mas yuk Ya. Wah dulu udah merasakan kayak gitu. Tapi kan kalau kemarin kan emang puncak-puncaknya mas yuk itu kan, apalagi kan nomornya Mas Yoyo gitu loh. Nah kalau dari kita gimana? Jangan sampai kejadian ini terulang kembali gitu loh Mas Yok. Dan kalian semua agak depan. Gimana? Ya intinya tuh apa ya, kalian tuh sebenarnya yang dikatakan Mas Yoyo boleh mengagumi kami sampai apa ya, intinya mendalami, tapi jangan ke privasi gitulah. Ya, benar. Mungkin dari yang lain, Majid, udah. Jika, nggak apa, langsung aja. Brian. Gimana? Jangan. Bentar. Sebelum pindah ke Y2K Crew, aku pengen nanya ke Kusumawara. Itu kan kemarin kita jadi off konten ya, itu karena udah kesepakatan kita tuh. Apakah off konten itu efisien untuk mengatasi untuk mengatasi masalah yang ada sekarang? Silakan. Konten itu Mas Yok. Ya. Menurutku sih efisien Mas Yok. Jadi kita bisa apa ya, lebih kayak memperbaiki mungkin apa ya yang kurang dari kita tuh apa gitu. Yes. Pokoknya 5 hari kemarin itu kita berbenah semua tuh Mas Yok. Banyak pelajaran juga dari kejadian ini. Intinya itu kita berbenah dan mengamati semuanya Mas Yok. Seperti itu Mas Yok. Apakah selama ini Kusumawara melihat fenomena di luar, maksudnya dari
sosial media itu tentang respon kita selama 5 hari ini off. Ya kita juga mengamati Mas ya, memantau dari sosial media perkembangan di luar sana pas kita off itu banyak yang ya kangen pas gimana gitu loh Mas ya. Yang lain Najib, kamu jangan diem aja Cip. Ya. Isal ada masukan yang mau ngomong? Nggak apa-apa. Mungkin Kok aku? Yang lain juga. Aku pengen dari Kusumara ngomong aja deh, nggak apa-apa deh, ngomong aja. Bisanya nggak usah lempar-lemparan, maksudnya apa yang kalian rasain. Misal gini ya, nggak usah soal masalah kemarin, cuman setiap ada kayak untran-untran kita nyebutnya ya, tuh apa yang kalian rasain. Aku Mas Jo. Nah, itu dari Masjid. Aku Mas Jo. Ini kan ontran-ontran kan Mas Jo. Nah, itu yang dibikin yang ya nggak sebut nama ya. Itu kayak apa ya? Itu hoax tapi pada percaya gitu loh Mas Jo. Nah, jadinya itu menyebar luas jadi apa itu? Tambah panas, tambah viral lah. Jadinya itu bukan seasingnya kayak gitu tapi mah diada-ada gitu loh Mas Jo. Nah, gitu. Ini soal apa? Soal Najib sendiri berarti? Ya kalau aku sih kalau mereka kan Sama, ya gitu. masing-masing Mas Jo. Ya. Sama berarti. Rata sama. Rata-rata sama Mas Jo. Oh gitu, jadi gini kan setiap member punya untran-untrannya sendiri. Cuman yang dihadapi Najib kayak gitu kemarin. Kayak overthinking itulah Mas Jo. Ya, udah ya. Ini sambil dicatat aja ya. Yes. Yang mana nih bagian nyatet? Jadi yang pertama dari Najib intinya banyak orang yang menyebar hoax akhirnya menyebabkan overthinking gitu kan. Ya, ini semua merasakan kayak gitu juga Ya Mas kalau Jo. itu semua orang kayak Rata-rata itu rata-rata sama. beranggapan kita kayak gini padahal yang kenyataan kita yang tahu gitu kan. Betul Mas Jo. Oh ya, oke. Jadi ini kan perihal untran-untran dari semua orang, mungkin ada yang lain kepengen disampaikan. Ayo silakan. Ya kalau dari aku loh Mas Jo, intinya tuh kalau ada ontran-ontran itu kalau belum valid dari orangnya orangnya asli apa itu, dari pusat Mas Yoyo apa dari siapa itu jangan mudah dipercaya gitu aja Mas Jo. Jangan Ketika ada kabar hoax ya yang dimaksud ya. Ya, apalagi kan kita juga punya saluran tuh Mas Jo. Nah, itu kalau kita belum menginfo dengan valid itu jangan mengambil keputusan. langsung percaya gitu aja. Ya itu benar sih, itu yang diomongin benar sih. Oke sekarang ini ya kita lanjut. Kusmara cukup kayaknya atau ada yang lain tuh Isal sama Anda diem. Sama Mas Jo. Apa problemnya ya kayak gitu Mas Jo. Gitu sih Mas Jo. Ya udah, kita lanjut ke Y2K ya. Aku pengen tanya ke Y2K nih. Dengan adanya kita kemarin 5 hari, itu apakah akan berdampak baik ke depannya bagi fan-fan, karena juga kita kepengennya kan tadi seperti di awal ya, biar sepaham dengan GWSM juga. Nah, apakah ini nanti akan efisien atau tidak, atau akan sama aja? Ya kalau menurut kita Y2K ini efisien Mas Yo, supaya memberikan efek istilahnya juga efek jerak, supaya ya kepada supaya fan tidak mengulangi hal-hal yang intinya kayak gitu lagi gitu loh Mas Yo. Dan sebelumnya gini, kami dari Y2K juga menyayangkan atas kejadian ini loh Mas Yo. Maksudnya menyayangkan karena harusnya tuh fan dan kita tuh harus tahu kalau ada batasan gitu loh Mas Yo, dan juga setiap orang kan juga mempunyai privasi masing-masing. Nah, harusnya juga menyadari bahwa ada privasi itu. Ya. Oke, ini memang pinter ya. Jadi ini memang kemarin itu kita off 5 hari itu sebenarnya bukan waktu yang ditentukan. Karena sebenarnya kita tuh harapannya malah lebih lama dari itu. Cuman karena aku tuh melihat kayak lewat di FYP aku tuh banyak orang yang sudah mulai tanda kutip mulai random ya, mereka tuh kayak ada yang nangis, kayak ada yang mulai ya gitu ngedit itu aku kayak kasihan, terus ada yang ngomong karena satu orang semua kena dampak. Nah dari itu tuh aku jadi juga berpikir guys sebenarnya, dan tindakan GWSM itu sebenarnya bukan gimana ya, masih jangan sensasi lah biar rame, enggak sih, itu sebenarnya adalah wujud dari kita itu kepengen ke protes sih, kepengen kita tuh
mungkin sama ini kita ngomong nggak pernah didengar ya, jadi dengan cara itu harapannya fan-fan bisa mulai mendengar kita. Jadi gitu alasannya. Nah, sekarang kita tanya lagi ke Y2K. Selama 5 hari kemarin, itu apa yang terjadi ke kalian? Ya kalau dari kita Y2K selama 5 hari ini kita terus berbenah sambil kita melihat yang ada di ya maksudnya di sosial media gimana sih perkembangan itu fan-fan selama kita nggak upload gitu. Oh ternyata di luar sana juga masih banyak yang menyayangkan kenapa kita nggak upload kayak gitu. Tapi ya kembali lagi ke awal tadi kan Mas Jo, ini supaya efek jerah dan biar fan juga bisa ya intinya yaitu apa? Ya, oke. Kalau untuk Y2K apakah ada problem di kalian? Ya kalau untuk problem untuk fan ke kita itu biasanya dari segi misal nih Y2K lagi konten dan sebagainya, atau mungkin ada fan yang nyepil kita saat kita jalan atau saat kita di mana aja, terus di situ Riko apa Chandra apa Kakak gitu terlihat merenung sendiri atau apapun itu, pasti jadi bahan VT yang mereka anggap bahwa ini kenapa ya Riko kok sedih, ini kenapa ya, padahal nggak seperti itu gitu loh Mas Jo. Nah mungkin problem dari Y2K itu. Padahal kita itu di Y2K itu sangat solid. Jadi intinya mungkin fan itu beranggapan di sebuah konten misal Y2K itu ada satu scene di mana kayak Chandra itu kayak cuma diem atau Riko cuma diem, nah itu sampai dibawa-bawa seolah-olah dia ada problem sama timnya atau gimana gitu maksudnya. Betul Mas Jo. Padahal yang terjadi sebenarnya kan nggak gitu kan maksudnya. Oh ya mungkin bisa dicatat. Ya sambil kita nulis ya guys, nanti kita bakal bedah di akhir. Nah sekarang dari Slotop TV. Slotop TV nggak ada ini ya, bapaknya nggak ada ya itu ya. Tapinya Mana nggak sama. tapinya nggak ada. Mana? Ya, jadi gini. Ini kan Slotop tuh paling tua ya, ibaratnya di antara tim-tim kita itu GWSM mungkin yang lebih tua, maksudnya kalian ya kakaknya lah. Ibarat 3 bersaudara itu kalian kakaknya. Sepuh kalian. Nah, kalian harusnya lebih bisa berpikir tuh. Jadi aku nanya ke kalian, apakah 5 hari ini itu mampu membuat antara GWSM sama fan itu apakah bisa sejalan atau enggak untuk kedepannya? Ini kita kan ngeramal, kita tuh apa ya, berandai-andai lah melihat ke depan. Apakah ini akan berhasil atau tidak? Kayaknya kalau untuk waktu 5 hari itu kurang Mas Jo, paling nggak 5 tahun. Ya 5 tahun kan tapi kalau kalian sudah di mana, kita kayak Mau makan apa? Itu 5 tahun beneran apa ini? ya berarti kita tanyanya gini deh, berarti berapa waktu yang efisien untuk GWSM stop agar bisa apa ya, demo kita ini bisa didengar oleh para fan-fan kita. paling enggak 3 sampai 1 bulan Mas ya. 3 minggu sampai 1 bulan. 1 sampai 3 bulan cukup ya berarti ya? Waktu yang mungkin cukup untuk apa ya? Membuat Mereka tuh berbenah lagi gitu loh Mas. Ya masuk akal. Ditulis ya ini 1 sampai 3 bulan kemungkinan. Apa ya? Karena privasi itu kan sangat penting tuh Mas Jo. Kalau sampai ya di apa namanya ya kayak nomor HP disebarluaskan kan itu sudah termasuk hak cipta apa ya? Hak privasi Mas Jo. Yang salah gini juga ya lu ya, nggak cuman yang nge-share WA nomor kontak kita, tapi juga yang ikut menghubungi itu juga menurut kita udah salah sih, karena udah tahu itu termasuk ya privasi, jadi kenapa kok ikut-ikutan? Jadi ibaratnya ya kayak ada yang jual ada yang ada gitu kan ibaratnya. Nah itu kita harap ya semoga aja ke depan ini bisa untuk pembelajaran kita semuanya juga, dari GWSM juga lebih hati-hati satu sama lain, karena kadang bocornya
kontak ataupun privasi kita itu kadang dari orang-orang terdekat kita. Nah, dari orang-orang terdekat kita itu kadang mereka nggak tahu tuh kalau kita tuh bekerja itu di media sosial dan itu penting privasi itu. Jadi mereka mikirnya ya udah deh kasih ke orang, sedangkan kita nggak tahu tuh orang itu mau digunakan untuk apa nomor kita, apakah dijual ke orang lain atau dibuat barter gitu, mungkin nggak tahu kan, karena memang kita ngomong kayak gini memang ada faktanya ya guys. Jadi kita itu sudah menemukan beberapa fakta di mana nomor kita itu ada yang dijual, ada yang dibarter, ditukarkan sama nomor yang lain dan lain sebagainya. Itu udah banyak kejadian ya, makanya kita tuh ngomong bukan yang omong-omong doang, tapi kita itu memang ada fakta, jadi gitu. Dan sekarang untuk Serotop nih, kalian kan termasuk yang udah dewasa tuh, kayaknya nggak problematik banget. Apakah di Y2 di Serotop itu juga ada muncul seperti di channel yang lain? Ada problem Ya apa ya? Oke. Kemarin Ya itu kayak kemarin kan itu ada yang sempat rame masuk kan, banyak yang telepon aku jadinya masuk, katanya masuk rumah sakit gitu. Nah itu kan udah termasuk hoax, masuk isu. Oh ya, ditulis ya. Jadi intinya di Serotop juga ada kabar-kabar hoax gitu ya. Tapi sumbernya nggak tahu siapa yang ngebuat itu. Ini udah tahu masuk, tapi ya nggak bisa disebut masuk. Kalau motif alasannya nggak tahu juga. Nggak tahu karena itu kan di-share di salurannya masuk, jadi udah ada bocoran ini orangnya. Jadi gini ya guys, ini aku kayaknya harus ngomongin ke kalian. Jadi aku tuh kayak ngelihat ada kasta di antara fan-fan. Jadi kayak ada, jadi gini gampangannya. Mungkin ada fan yang sering datang ke sini, atau fan yang mungkin sering kayak kelihatan VT-nya itu disanggar-sanggar gitu. Dan ada juga yang ngaku jadi keluarga salah satu member GSKY. Nah itu kadang mereka itu walaupun belum tentu mereka itu benar-benar saudara kita atau dekat sama kita, tapi banyak yang ngaku kayak gitu. Dan mereka itu ngaku, apalagi ngomong punya akses ke GSKY, dapat info valid dari GSKY, akhirnya mereka itu jadi secara secara kasta itu lebih tinggi karena dianggap bisa lebih dekat sama GSKY. Padahal kan itu cuman pengakuan mereka aja, sedangkan kita kan tidak mengakui, gitu kan. Apalagi dengan adanya yang aku punya ini nih kontaknya Mas Yoyo, aku sering lihat storynya Mas Yoyo, misal gitu kan. Nah itu kan menambah yakin mereka itu kastanya lebih tinggi dari yang lain dan merasa approve dari GWSM. Terus mereka berani tuh buat saluran, terus ngasih kabar yang gini-gini yang pada intinya mereka itu kepengen yaitu saluran mereka rame, mereka punya kasta sendiri di antara para fan. Terus kepengen mungkin juga VT mereka juga bagus dari penontonnya. Jadi banyak hal yang akhirnya orang itu memanipulasi, kepengen fan-fan itu berhayal atau berakting seolah-olah mereka itu dekat dengan kita, padahal kenyataannya enggak tuh. Jadi apalagi yang rumahnya jauh itu kadang kan mungkin dari luar Jawa atau dari mana. Nah itu mungkin tambah percaya karena disuguhi dengan VT-VT mereka yang sering ke sanggar, sering foto ke sanggar, atau ada kontak dari kita. Nah itu kan meyakinkan itu. Cuman bermodalkan itu mereka bisa punya kasta yang lebih tinggi di antaranya. Itu ya. Nah mungkin dari kesimpulan itu nanti kan kita belum pembahasan tuh. Kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya ya. Kira-kira ada nggak dari Serotop barusan ini menambahkan lagi kecuali Lucky mungkin? Ya pokoknya buat fans-fans GSKY semuanya yang ada di seluruh Indonesia, pokoknya jangan jangan termakan berita hoax. Sebelum dari sini memberitahukan, takutnya jadi ontran-ontran lagi. Nah, yang merugikan. Oke. Ya sambil kita bacain ya tadi. Oh ya, sedikit info juga guys, kalau untuk yang spam WA di kita itu sudah berkurang ya. Kita makasih banget buat para fan-fan yang udah dewasa atau fan-fan yang sudah
apa ya, waras ya, fan-fan yang waras itu kita mengucapkan terima kasih karena berkat kalian akhirnya juga nomor kita bisa aman kembali walaupun ada 1, 2, 3 yang masih terkonfirmasi WA, tapi untuk spam itu sudah nggak separah dari hari 1, 2, 3 itu sudah jauh ya, karena yang hari 1, 2, 3 itu parah banget itu WA telepon itu hampir setiap detik itu ada. Dan ya aku nggak kepengen itu terulang lagi, apalagi ke teman-teman yang lain karena itu sangat mengganggu. Dan aku harap dengan ini kalian bisa saling menghargai satu sama lain. Kita menghargai kalian, kalian menghargai kita. Nah itu yang lebih harmonis seperti itu. Dan ini dari tadi mungkin pertanyaan ataupun kritik saya yang di live barusan kita menanggapi dari Kusuma Mawara soal berita hoax yang sering menimpa mereka ya, karena jujur dari Kusuma Mawara itu memang mereka itu personilnya yang masih kalau bisa dibilang bisa mudah berdampak kontroversial gitu, karena memang dulu waktu GWSM sama Slotet tuh kita adem ayem sih sebenarnya, kurang ontrang-ontrang itu sangat minim. Tapi sekarang karena ada Kusuma Mawara dan Y2K itu mereka berpotensi untuk kontroversial. Ini karena apa? Karena mereka mungkin masih lucu-lucu ya, masih imut-imut, jadi apapun yang mereka lakukan itu kadang bisa aja salah di mata fan atau menimbulkan overthinking gitu. Jadi Ya karena kita juga udah Apa? Silakan ngomong. enggak. ya aku lanjut ya kan tadi gitu ya. Jadi dulu tuh GWSM sama Slotop tuh masih aman, adem ayem. Tapi setelah ada mereka, ya ini bukan bencana atau apa, bukan ya. Ini justru membawa angin bagus, angin penyegar bagus ya. Ada yuk. Oh guys, bukan berarti bencana ya. Ya bukan tuh. Kusuma Mawara dan kita tawa. Siapa sampai mana sih lupa. Memiliki potensi yang lebih besar itu, memiliki dampak yang lebih besar. Nah, makin besar potensi, makin besar dampak, makin besar Kontroversial, betul. ya. Setiap apapun yang besar itu pasti semuanya ikut besar. Seperti resikonya. Ya resiko bangga. Tiup angin lebih tinggi. Oh iya. Ya kan tinggi juga besar loh, ngawur. Boleh diketok. Jadi gini ya, kan mereka juga menghadapi yang namanya berita hoax. Jadi dikabarin gini, si boy aku kayaknya situ deh. Oke, silakan. Nih, sebelah sini nyaman duduknya tuh kayak gini. Iya. Iya. Kumisnya itu. Sama boy Arisan ya. Iya. Nah gini guys, aku tambahin ya. Soal berita hoax gitu kan. Jadi karena mungkin ini ada hubungannya sama fan yang kepengen salurannya rame, ada fan juga yang kepengen dia itu mumbul karena informasi-informasi dari dia itu karena bombastis masih bisa menimbulkan ontran-ontran. Jadi konsep dari orang terkenal itu dua sebenarnya. Yang pertama karena karyanya, yang kedua karena ontran-ontrannya. Nah itu dua prinsip orang biar terkenal. Dan yang aku lihat mungkin fan yang membuat berita hoax, entah ini fan atau haters atau apa gak tahu ya. Kayaknya tuh konsep mereka itu juga satu tuh, kepengen tenar, kepengen FYP. Jadi dengan ngebuat, kalau nggak bisa berbuat karya yang pasti mereka membuat ontran-ontran. Nah ontran-ontran yang mereka buat tuh jenisnya macam-macam ya. Kalau yang langsung frontal itu pasti mereka ngejek tuh. Ngejek, ngasih gambar, ngasih kata-kata yang buruk itu satu. Terus ada lagi yang ontran-ontran cuman udahlah agak mendingan tapi rame ya itu kayak ngebuat kabar burung, kabar palsu, yang penting rame itu bisa tuh berpotensi. Jadi kalau aku lihat banyak sekali sekarang itu fan-fan yang ini nggak ngomong fan-fan ya, banyak sekarang ya oknum-oknum pengen tenar dengan kayak gitu caranya. Makanya lain kali kalian harus hati-hati. Pokoknya nanti kalau kalian tuh mungkin sumbernya dari kita gini. Yang jadi kabar kan kita tuh, yang dikabarin kan kita.
Nah, kalau kalian dapat informasi kecuali dari kita, ya kalian nggak usah percaya. Dengan mudah percaya. Ya, gitu sih. Jadi kan simpel ya. Kalau kalian ngedengar kabar yang memberitakan tentang kita, ya kalian harus mencari informasi yang harus valid dari kita juga. Jadi supaya nanti nggak salah paham dan menimbulkan ontran-ontran tuh. Jadi di zaman sekarang dimana kayak kita nyebutnya tuh banyak sekali fitnah-fitnah di luar sana. Kalian tuh harus pinter-pinter guys. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Kalian tuh perlu berpikir dulu, perlu ibaratnya gini ya, makan itu perlu dikunyah dulu, dirasain makanannya, terus dilumat sampai habis baru ditelan. Nah, jadi cara berpikir itu juga gitu guys. Bukan kalian lihat masuk perutnya juga gak mungkin tuh, pasti kalian punya, kalian telan pelan-pelan. Nah, itu yang namanya informasi itu kalian harus mencerna dulu. Nah, itu dimaksud gitu, supaya kalian gak kemakan hoax. Itu ya, itu menjawab dari Kusumawara. Selanjutnya lagi, oh ya, jangan tinggalin live kita karena ada pengumuman yang sangat bombastis. Nanti di akhir, aku mau sebutin nggak apa-apa deh ntar lah. Nanti aja ya. Nah, kalian jangan skip dulu guys karena bakal ada pengumuman yang wow. Oke, saya lanjut ya dari Kusumawara mungkin itu. Nanti kita lanjut lagi di ya. Hah? Kenapa Suratap TV? Kenapa lu? Gimana? Ada orang. Sekarang soal Y2K Crew. Fan harus berpikir dewasa. Problem fan itu hiperbola. Oh ya tahu ya, overthinking nih ya maksudnya ya. Gini ya guys ya, jadi ya. Overthinking itu sebenarnya kurang bagus untuk kita, untuk diri kita juga, untuk kesehatan mental itu overthinking sebenarnya kurang bagus tuh. Kita tuh harus yakin soal tidak semua hal itu bisa dikontrol kita semua. Ada yang bisa dikontrol, ada yang bisa enggak. Itu aku sering berkali-kali ngomong ke kalian gitu kan. Dan juga daripada kalian tuh nyari-nyari kabar yang buruk, nyari-nyari kabar yang nggak jelas, kayaknya lebih baik tuh kalian mulai untuk mengambil hikmah dari konten-konten kita. Ya gimana ya, supaya kalian tuh nggak overthinking, ya jangan konsumsi konten yang bikin overthinking. Nah gitu, lebih baik kalian menonton konten-konten kita yang mana itu jelas dari kita, real, itu kita yang ngelakuin, kita yang buat, kita yang ada di video itu malah lebih real daripada kalian nonton ya cuman potongan atau informasi atau apa, itu kan justru malah menggerogoti ya sudah pikiran kalian, psikologi kalian, tenaga kalian tuh pasti juga ikut digerogoti karena itu. Jadi menurut aku sih ya, mungkin untuk fan-fan yang kebanyakan overthinking, stoplah kalian overthinking, mulailah percaya kalau kita itu melakukan yang terbaik dan keputusan kita tuh udah yang terbaik. Buat jadi kalian nggak usah khawatir juga. Nah gini ini, aku tahu perasaan kalian fan-fan, kalian kadang khawatir sama idolanya, khawatir sama anak-anak GSKY, khawatir sama kondisi mereka, pilihan mereka, masa depan mereka. Tapi tenang guys, kita tuh di GWSM, aku, Mas Adu, Nemo Boy, itu kita mengawasi anak GSKY dengan baik. Kita yang mengawasi. Ya, jadi gini ya, aku ulangi sekali lagi. Entah di sini, entah di luar ya Mas ya. Ya, nah ini, buat kalian fan-fan yang masih overthinking atau OVT dengan idola kalian, mereka pilihannya gimana, mereka hidupnya di luar gimana, mereka ngelakuin apa, kalian tuh harus tenang, kalian harus aman, ya harus pikirannya tenang intinya ya, karena kita itu udah menghandle mereka dengan baik, karena kita juga ada peraturan dan komitmen yang kita setujui bersama. Dan selain peraturan itu, di masing-masing kelompok itu, Kusumawara Y2K Suratap, itu mereka punya ketuanya masing-masing, dan ketuanya itu tidak kontroversi sama GWSM, jadi saling mendukung. Jadi kemungkinan yang terlena itu sangat kecil loh, sangat kecil. Jadi andaikan kalian naik pesawat, itu udah kalian yakin sama pesawatnya, yakin sama pilotnya, karena pesawat itu udah didesain sebaik mungkin
untuk menghadapi turbulen, menghadapi badai, untuk menghadapi goncangan dan lain-lain. Oh iya, sorry. Nah, aku lupa tuh. Nah, dan juga pilot itu juga mereka udah belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. Mereka itu udah belajar karena ada ini akhirnya bisa begini, karena ada ini mereka bisa begini. Dan pilot itu sudah di training dengan bagus. Ini aku menggambarkan GSKY itu misal kayak kendaraan itu ya. Udah ada pilotnya, udah ada mesin yang canggih di dalamnya. Gitu. Jadi untuk fan-fan nggak usah OVT, itu udah kita jelasin itu. Jelas gak ya? Mungkin bisa komentar kalian, jelas apa enggak penjelasan barusan? Abi ngantuk. Yo, kita baca. Yang Ini 7.900 orang bilang Abi ngantuk. Kemarin Dino gini. Oke, jelas ya. Yang udah jelas komen. Yang buat kalian overthinking, turunkan overthinking kalian. Relax kalian sudah aman. udah ada pengawas sih. Sudah ada pengawas kita. Kita tuh di GSKY juga fan-fan tuh udah ada intel yang aku loh, keren mereka ya. Mereka itu bisa melihat fenomena dengan detail. Mereka bisa melakukan hal-hal yang sangat bagus dalam hal informasi, ya keren. Bagus. Aku pokoknya suka. Ya, semuanya udah jelas. Oke. Selanjutnya dari Slotop TV. Apakah kita perlu berbenah untuk off dari konten 1 sampai 3 bulan? Itu kayaknya masuk akal sih. Cuman gini ya, kalau kita tuh malah seneng, maksudnya off kan kita nggak usah pusing, kita nggak usah perlu gini-gini, nggak perlu ngonten kan, kita juga seneng tuh ya. Cuman di sisi lain kita ngelihat banyak, ada yang sampai sakit, ada yang sampai nangis-nangis, ada yang buat berbiasa nggak nafsu makan. Biasanya kalau makan harus nonton kita gitu kan. Jadi karena apa ya, banyak sekali di luar sana tuh jadi kasihan atau jadi kurang terhibur mungkin karena hari-harinya biasanya terisi kita. Nah itu kita yang jadi pertimbangan deh. Apakah sekarang kita pertanyaannya, apakah kita setega itu? Nah gitu kan jadinya. Ya mungkin oknum-oknum fan itu mereka ada tuh yang kejam banget sama kita sampai nge-save nomor. Cuman ya kita kayaknya cukup deh, nggak usah yang berlarut-larut, karena bagaimanapun juga kan memang jiwa kita itu menghibur, dan kita juga nggak kepengen para penonton atau fan kita itu jadi sedih atau nangis berkepanjangan. Kita kepengen coming soon lah, secepatnya kita bisa balik lagi, bisa menghibur kalian untuk durasi. Oke, ada jeda karena ada enak-enak. Kalian tenang, kalian harus ngikut pilot. Legit kok bojomu. Pilot makan, kita harus makan. Bentar ada belut, ntar. Di sini ada gorengnya Najib doang, Mas. Bentar ya guys, sambil kita break dulu. Mungkin dari teman-teman ada yang pengen nambahin tuh? Enggak, biar enggak keluar. Apa? Makanya agak minggir sama Boy. Nah, kelihatan kepingin nih, Mas Jo. Enggak ada. Sambil kita break sebentar, kalian ngomong tuh tanggapannya, apakah kira-kira benar yang diomongin kita tuh? Apa? Enggak ngece ya. Ayo, diisi dulu. Makan dong, sambil makan dong. Ayo. Kalian kasih tanggapan.